warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini. Sebelumnya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang ini Bapak Ibu semua kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka kami sebagai kaum guru penggerak diamanahkan salah satunya adalah untuk menyampaikan budaya positif di sekolah kita di modul 1-4. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola pikir manusia dari yang tidak berilmu kepada yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Palangkaraya, kemudian Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri Palangkaraya. Kemudian kami di sini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kami di sini mencoba menyampaikan beberapa materi yang sudah kami peroleh selama mengikuti jalan guru penggerak angkatan 11. Nanti di dalam kegiatan kita Bapak Ibu, kita saling berdiskusi, saling tanya jawab, yang mana nanti yang kurang tepat nanti akan kita dudukkan secara bersama-sama. Kemudian sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu, mungkin nanti di dalam penyampaian saya banyak kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan. Itu memang kesalahan dari kami sendiri. Jika pun nanti ada kelebihan-kelebihannya, itu memang pemberiannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut Bapak Ibu. Judulnya adalah Aksi Nyata Modul 1-4, penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, Bapak Ibu, saya ada icebreaking. Ini tetap harus Bapak Ibu. Kalau kegiatan sekarang di mana-mana saja, tetap ada namanya icebreakingnya dulu. Jadi icebreaking yang saya buat Bapak Ibu, di situ ada nama samaran saya buat Sutarman. Coba diperhatikan, icebreaking kita adalah nama samaran Sutarman. Jadi begini Bapak Ibu, Sutarman. Kata-kata nama samaran yang namanya Sutarman terserah sama Bapak Ibu. Kira-kira dapat nggak jawabannya nanti? Dari Sutarman itu terserah sama Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu bolak-balik, mau seperti apa. Yang penting dari nama Sutarman itu kita jadikan dia angka. Kita jadikan dia angka yang namanya Sutarman. Namanya adalah Sutarman Bapak Ibu. Kita jadikan Sutarman itu dia menjadi angka dengan jumlah mungkin kayaknya ribuan Bapak Ibu. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Dari mana sana? Dari nama samarannya Sutarman Bapak Ibu. Jadi kata kunci kita Sutarman. Menurut Bapak Ibu dari kata-kata itu sebelum kita materi, kita putarbalikkan boleh kata apa? Terserah sama Bapak Ibu. Kita jadikan dia menjadi sebuah angka ribuan. Tapi angkanya dapat
Saya sudah sebutkan dulu. Coba ibu tahu dulu. Ada nggak yang tahu? Perjutaan. Hah? Perjutaan. Ribuan. Iya. Hah? 600 ya? Ratusan ya betul. Berarti jawabannya sudah dapat. Apa Bu tadi? 600. Dapat nggak kira-kira? 600 kenapa bisa? Bu, kenapa bisa? Hah? Nah, Betul sekali. Jadi jawabannya adalah 600. Jadi dia sudah berubah menjadi angka. Tepat sekali. Jadi saya masukkan tadi dari Sultan ini kita boleh balik terserah sama Bapak Ibu, tapi kita jadikan dia berupa angka ratusan berarti. Nih, kalau kita balik 600. Jadi dia sudah berubah menjadi angka. Apa ini? Gimana Pak ini? Ya nggak apa-apa. Berarti tidak ada salahnya Bu ya. Berarti benar ya. Jawabannya adalah 600. Jadi maksud saya tadi dari stretching ini, dari tulisan Sulkarman itu bisa kita bola balik terserah maunya seperti ya. Apa yang penting jadikan dia sebagai angka. Jadi berarti dari Sulkarman itu jawabannya sudah dapat. Berarti Ibu aslinya luar biasa, dia cepat angka berarti. Nah cepat nanya, kenapa dia jadi angka? Kok dari tulisan seperti ini kok bisa jadi angka? Nah itu jawabannya sudah ketemu adalah 600. Jadi sudah berubah menjadi angka. Itu sebelum lanjut Bapak Ibu, supaya artinya kegiatan diskusi kita ini berjalan enjoy saja Bapak Ibu. Tidak usah terlalu tegang ya. Melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan. Artinya transfer itu memberikan ilmu pengetahuan kepada murid. Akan tetapi mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya di lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Kemarin kita sudah bahas visi, sekarang terkait dengan ini juga tentang budaya positif. Jadi itu. Jadi konsep daripada budaya positif itu bukan hanya ilmu nanti Bapak Ibu. Jadi ada karakter yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Itu pengantarnya Bapak Ibu. Kemudian nih, materi kita pada hari ini Bapak Ibu, ini poin-poinnya Bapak Ibu. Konsep intinya adalah budaya positif. Budaya positif ini adalah inilah yang kita lakukan di dalam kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Budaya positif ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, akan kita coba bahas seperti apa. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif yang kita jalankan seluruhnya Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah. Jadi ini dia yang kita lakukan. Nanti akan kita coba bahas satu persatu. Jadi poin inilah yang kita bahas yang berbahagia ini. Ada beberapa poin itulah yang kita bahas nanti Bapak Ibu. Coba lihat Bu, ada berapa poin itu? Ada sekitar 8 poin Bapak Ibu, konsep daripada budaya positif yang akan kita pelajari siang Bapak Ibu.
Kemudian lanjut poin yang pertama tadi, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Ada kegiatan pemantik di situ Bapak Ibu sudah saya buat. Coba kita bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita coba melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas kita adalah menempatkan salah satu tangan kita. Coba Bapak Ibu, pegang tangannya seperti ini, kita pegang secara bersama-sama. Ini adalah konsep Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya coba kita bayangkan bahwa kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Apakah berupa emas, apakah uang, apakah benda yang sangat berharga di tangan kita yang sudah kita pegang ini. Kemudian kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga kita, karena begitu penting bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi yang di dalam kepalan tangan kita itu sangat berharga dalam hidup kita Bapak Ibu. Kemudian ketika orang lain ingin mencoba dengan segala cara, ini contoh, ini sudah saya pegang, ada orang lain ingin membuka. Dengan cara apa dia lakukan orang tersebut? Bisa membujuk, bisa merhatik, ya kan? Menggoda, bahkan menawari uang agar kita bersedia membuka kepalan tangan kita. Ini pertanyaannya, Bapak Ibu pegang ini sebuah benda yang berharga. Ketika ada orang lain membuka ini, bagaimana Bapak Ibu? Apa pendapat Ibu? Apakah Ibu buka atau tidak? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ibu, Bapak Ibu punya sebuah benda yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu. Ada orang lain ingin membuka, secara paksa dia tawarkan. Bisa melalui uang, mungkin uang banyak. Bisa dia hatik, Bapak Ibu misalnya. Hatik itu artinya dengan menggunakan pukulan, kata-kata seperti apa. Bisa membujuk dengan kata-kata halus atau seperti apa? Siapa yang bisa jawab menurut Bapak Ibu? Nah, biasanya orang bergerak dengan godaan. dengan godaan. Ya. Berarti Pak Hairi tadi dengan godaan kepada siapa? Apakah orang lain itu menggoda Bapak sehingga Bapak bisa membuka? Ya. Biasanya setiap orang itu kadang-kadang dia dengan godaan, ya. Dengan Kalah dengan godaan, terpancing dengan godaan. terpancing dengan godaan. Yang lain ada. Nih Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu ada emas di sini 2 kilo lah. Mungkin Bapak pegang ini. Ada orang lain membuka itu. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah Ibu buka? Apa tidak? Kalau saya tergantung kepada kepentingan yang kita genggam itu. Tergantung dari kepentingan yang kita genggam itu. Kalau lebih berharga yang kita genggam, Ya. kita tidak akan bukanya. Nggak ada yang tanya. Oke. Bagus. Iya. Itu kan punya kita, ya kan? Tidak bisa ditawarkan oleh siapapun Bapak Ibu. Ibu membuka dan tidak membukanya tergantung kepada Ibu. Mau dihatik, kenapa ada urusan dia? Tangan saya punya saya. Nah, ada sudah dua yang memberikan pendapat. Yang lain ada? Masih ada? Tapi kalau saya tadi kan, Iya. bukan pendapat. Kalau tempat itu saya menggoda, terbuka. Iya. Berarti pada itu tergantung godaannya, ya kan? Kalau misalnya godaannya yang mungkin sifatnya Karena godanya ngeri, Pak. ngeri, oke. Saya sudah paham maksud kemana arahnya, ya. Oke. Nah, ada dua dasar. Itu tergantung, ini Bapak Ibu, emas nih, saya pegang emas. Tergantung kepada siapa saya bisa membuka. Tergantung. Ada orang lain. Kalau menurut saya itu saya buka itu saya perhatikan dulu orangnya. Jadi apa enggak? Bisa enggak? Sesuai enggak kira-kira? Itu konsep dasar yang ada pada diri kita Bapak Ibu. Kita buka ini, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Nanti baru kita hubungkan dengan yang lain. Ini dasar. Artinya kita sendiri yang mengendalikan. Apakah kita tergoda? Apa tetap kepada
pendirian kita, diri sendiri yang akan menentukan, bukan orang lain. Lakukan yang menurut kamu baik, yang penting tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Konsep satu Bapak Ibu. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu buka, itu tergantung dari Bapak Ibu. Karena di dalam diri ibu, karena membuka lihat orang, oh mungkin ini bisa jadi bersama, bisa jadi, ya kan? Tapi kalau ibu bapak tidak membuka, berarti mungkin konsep kepada ibu sendiri yang menentukannya. Coba kita lihat yang poin yang pertama. Kira-kira apa kita akan membuka kepala tangan kita dengan gundukan, godaan atau paksaan penanda mengapa? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Usmi tadi, tergantung kepada diri pribadi kita. Yang kedua, lanjut. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, sudah pasti, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Berarti kita lihat lagi Bapak Ibu, memang pimpinan kita Bapak Kepala Sekolah luar biasa Bapak Ibu. Jadi sinkron sedikit dengan yang kami belajar. Yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sudah betul-betul membimbing kita semuanya. Kemudian pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dain Bosen. Nah, jadi ini ada penemunya itu. Dia Bosen, Bapak Ibu, dia penemunya. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Jadi nanti ada disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Nanti apa kaitannya antara disiplin dengan kontrol? Ini ada dua versi nanti. Kemudian dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Karena ini budaya positif, jadi kontrol seorang guru itu hanya menghadapi murid. Jadi jangan nanti kita campur adukan dengan yang lain. Jadi ini fokusnya kepada murid. Kemudian di bawah ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa konsepsi tentang kontrol. Kita lihat ilustrasi Bapak Ibu, pasti terjadi di sekolah kita Bapak Ibu, terjadi sehari-hari yang kita lakukan kepada peserta didik Bapak Ibu. Coba kita lihat ilustrasinya. Ilustrasi guru mengontrol murid. Iya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan seorang anak jika memang anak tidak mau melakukannya. Kemudian, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol, berarti dirinya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Kontrol yang diberikan oleh guru kepada murid itu posisinya. Jadi nanti kembali lagi kepada murid. Tadi di sana sudah dikatakan kalau murid tidak mau melakukan, apakah kita kontrol dia? Apakah kita paksakan dia? Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Dia menolak ajakan gurunya tersebut, dia punya tujuan. Bukan dia menolak dia, tapi menurut murid ada tujuannya. Apa tujuannya? Itulah yang akan kita gali kepada murid. Kenapa dia menolak? Kenapa dia menolak? Padahal kita sudah memberikan yang terbaik untuk dia, tiba-tiba dia menolak. Pasti anak itu ada tujuannya. Tujuan itulah yang kita gali. Kenapa? Nah, kamu tidak mau seperti ini. Alasannya tentu kepada anak. Kemudian untuk murid. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa
semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif. Jadi kalau penguatan positif tentu yang baik-baik lah yang kita berikan kepada murid-murid kita. Coba kita ilustrasinya tadi. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi penguatan positif yang baik-baik yang kita berikan kepada siswa kita, murid kita itu adalah bentuk-bentuknya kontrol kepada murid. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi dikontrol oleh rujukan oleh guru. Kemudian segala sesuatu tujuannya adalah untuk murid untuk mengulangi tentu perbuatan-perbuatan yang positif. Adalah suatu usaha untuk menekan murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ini tentu penguatan positif yang diberikan oleh guru kepada murid nanti akan melakukan berulang sesuai yang disampaikan oleh bapak gurunya. Kemudian ada juga ini kadang-kadang kita menyalahkan atau memberikan kritik kepada murid-murid kita, kamu seperti itu, kamu seperti itu. Jadi apa efeknya? Coba kita lihat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah yang kita berikan kepada murid untuk mengantar murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita kritik anak berarti kita gagal. Kenapa bisa jadi gagal? Karena kita sudah mengkritik. Kita sebagai guru adalah guru mesti berikan menuntun. Jadi kalau anak ketika dia berbuat kesalahan, hal yang wajar. Tapi disitulah tempatnya guru, seperti peribahasa itu keturian dayani. Jadi itu fungsinya Bapak. Jadi jangan artinya kita menyalahkan anak karena posisinya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyamakan posisi anak di usia SD dengan mungkin SMP, SMA atau kita sebagai orang tua. Jadi kalau kita memberikan kritik dan rasa bersalah untuk murid, berarti identitas gagal murid tersebut. Mereka belajar untuk merasa buruk karena anak itu dia merasa buruk. Jadi kalau dia sudah kita kritik, kadang-kadang anak ini kan berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada dia itu merasa pada dirinya itu merasa dia buruk sekali. Atau memang saya ini kesalahan saya itu sudah fatal sekali Bapak Ibu. Ada kan? Ada. Iya, merasa dia jahat. Oh, ini bapak guru saya tadi itu sudah mengejek saya seperti ini, sudah ada seperti itu Bapak Ibu. Tetapi mungkin tidak disampaikan kepada kita. Tapi konsep anak seperti itu, kita orang dewasa berpikir pasti itu. Kemudian mereka mengembangkan dialog kiri yang negatif. Jadi mereka kembangkan sendiri negatif Bapak Ibu. Tentu kepada siapa? Yang mengontrolnya. Pada sekolah itu timbullah kata-kata negatif. Kemudian kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang-kadang ini kita sebagai guru ada juga mengkritik dengan kata-kata halus, ada juga yang kasarnya. Jadi ini kritik ini untuk membuat anak bersalah ini berarti intinya dari ini adalah kita gagal memberikan yang terbaik kepada murid. Kemudian selanjutnya karena dia punya masih kecil, jadi semau-maunya orang dewasa, saya sudah lebih besar, misalnya seperti itu ya. Jadi saya bisa memaksa kepada siapa? Kita lihat gambarannya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Ini tertuju kepada guru sudah dewasa. Jadi guru itu punya hak, gitu kan?
Apapun yang dilakukan dapat diterima. Nah, jadi kita guru, jadi kita sampaikan harus dilakukan selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Artinya yang dikatakan memaksa bukan dalam arti memaksa di segala bidang. Kita itu yang harus kita memaksakan. Tapi kalau yang negatif itu kan sudah berbalik arah. Itu yang kita hindari. Kemudian pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perusahaan akan terbentuk. Jadi karena kita sudah dewasa, Bapak Ibu, kita paksakan anak, tetapi ini adalah tidak baik, akan menimbulkan permusuhan. Contoh Bapak Ibu, kita menyadari sekarang ingat Bapak Ibu, guru SD kita dulu yang pernah mungkin menyayangi kita, ingat siapa orangnya. Yang mungkin gurunya idolanya, dia ingat masa dulu Bapak Ibu. Yang gurunya saling menyayangi dia, mungkin yang gurunya itu pernah memarahi dia, zaman dulu dia di sekolah akan teringat dia Bapak Ibu. Itu tidak akan lupa. Lumrah seperti itu Bapak Ibu. Saya juga seperti itu. Jadi ketika seorang siswa di SD dia sudah mendapatkan satu perlakuan yang tidak enak, jadi akan membekas di dalam otaknya yang akan datang. Makanya akan terjadi sebuah permusuhan akan terbentuk di dalam pemikiran anak. Bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin maju ke depan, berlahan-lahan dulu Bapak Ibu, sedikit-sedikit dulu. Terkadang ada juga sebagian itu ketika dia ingin maju langsung loncat ya ke lantai berikutnya. Yang diharapkan adalah bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, ada itu kita sendiri yang mewarisi. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara acuan kita. Ubah bagaimana Anda melihat dunia. Kok sudah sampai kepada dunia? Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tersebut tentang realitas. Akan kita bahas ini. Kenapa sampai sejauh ini bahasanya seperti itu? Itu konsepnya ya. Jadi konsep daripada terkait ini, ya konsepnya bila kita ingin maju perlahan-lahan dulu, Bapak Ibu, sedikit-sedikit dulu. Jadi kita juga menyadari itu, ketika ada sesuatu dia langsung dari bawah langsung ke tinggi, apapun bentuknya, jenisnya, jadi itu biasanya akan terjadi miskomunikasi. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak menjelaskan lebih jauh, kita tahu sendiri, kita sudah tahu tentang ini. Kemudian ini dia tentang dunia tadi. Stimulus respon tentang dunia ada dua di sini, Bapak Ibu. Teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon, kontrol. Jadi kalau di stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama dia mengatakan. Tapi pada kontrol adalah kita berbeda. Ya kan? Kita berbeda Bapak Ibu. Saya yang mengontrol. Ini tentang dunia tadi. Kemudian seorang, kemudian lanjut di stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang Bapak Ibu tentang yang kita lihat semuanya sama. Tapi kalau teori kontrol itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak bisa kita menyamaratakan. Setiap orang itu berbeda, Bapak Ibu. Punya ciri khas sendiri masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Hanya saja bidang-bidangnya yang berbeda. Artinya kita tidak bisa mengatakan manusia itu sama, pasti berbeda. Yang sama seperti apa? Lihat. Yang berbeda seperti apa? Kita mainkan redaksi bahasanya. Ini kalau
Ibu fase itu saja sekarang terbawa oleh KCDP, kata-katanya ada redaksi bahasa yang harus kita amalkan di situ. Kemudian lanjut, kalau di stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah orang di Bapak Ibu sesuai dengan keinginan kita, mengubah orang ini. Kemudian, tapi kalau di teori kontrol tentang dunia ini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi kita tidak bisa sama. Harus ikut dengan saya, sesuai dengan keinginan saya. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus melihat semua, tidak bisa hanya satu objek saja Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat semuanya. Jadi jelas di sini kita berusaha memahami pandangan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus keinginan kita. Kita harus memahami itu Bapak Ibu kepada siapa saja. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada sebagian seperti itu. Perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Terkadang satu kesalahan bisa mengubah beribu-ribu kebaikan. Itu dasar pada manusia. Jadi ketika orang sudah berbuat satu kesalahan, akan menggugurkan semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kemudian kalau di teori kontrol tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau di stimulus respon tadi, perilaku buruk dianggap sebuah kesalahan Bapak Ibu. Jadi ketika dia berbuat salah dia. Tapi kalau di teori kontrol tentang dunia tadi, perilaku, setiap perilaku mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tergantung dari perilaku yang dia berbuat. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain Bapak Ibu bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol tentang dunia, hanya ada yang bisa mengontrol dunia orang. Anda tidak bisa. Kita Bapak Ibu, saya atau Bapak Ibu, bisa nggak saya kontrol Bapak Ibu? Tidak bisa Bapak Ibu. Kamu punya hak. Nah, kita punya hak. Karena kita punya hak. Kemudian hanya kita yang dapat mengontrol diri kita, bukan orang lain yang bisa mengontrol sesuatu dia. Kita punya hak. Hanya saja di sinilah yang dituntut untuk saling kolaborasi di mana tempatnya. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa tak saya pribadi, Bapak Ibu mengontrol Bapak Ibu? Itu jawabannya di sana. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pasti itu Bapak Ibu. Nggak mungkin saya remote Bapak Ibu kemana-mana di sini, itu tidak mungkin. Ibu punya hak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dengan kodrat sebagai manusia, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kita punya hak di situ. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada setiap bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ada kata-kata paksaan. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Artinya memaksa itu gagal. Tapi kalau di teori kontrol mengatakan kolaborasi. Ada di situ kolaborasi. Jadi kita tidak bisa memaksa, yang diharuskan adalah kolaborasi dan konsensus mencapai pilihan-pilihan baru. Jadi tentu kolaborasi Bapak Ibu. Segala sesuatu kita tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa, tapi yang kita lakukan adalah kolaborasi untuk menciptakan suatu pilihan-pilihan yang baru. Artinya kenapa? Kalau sudah ada kolaborasi, sesuatu apapun yang mau kita jalankan,
akan terbentuk, akan berjalan sesuai harapan. Kemudian lanjut, model berpikir menang kalah. Ini ada yang menang, ada kalah. Kemudian kalau dikontrol, model berpikir menang-menang. Artinya di sini kepada siapa menang-menang? Kan kepada murid tujuannya. Ini sebenarnya kepada murid. Kalau ini Bapak Ibu yang model berpikir menang kalah, kepada murid tidak ada menang dan kalah. Yang kita lakukan adalah menang-menang. Menang kepada guru, menang kepada murid, tidak ada artinya menang kalah. Artinya seharusnya menang-menang. Bapak Ibu sukses, saya juga sukses. Sukses kepada anak, kita juga sukses. Menyelesaikan permasalahan kepada anak tidak bisa menang kalah. Mereka harus sama-sama menang. Artinya menang-menang itulah yang seharusnya yang kita lakukan, bukan menang kalah. Jadi dalam disiplin positif ini Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplina, apa ya? Seperti ini, yang artinya belajar. Kata disiplin yang kita dengar selama ini adalah artinya belajar, Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memilih tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi tujuan disiplin adalah, saya ulangi, menumbuhkan kesadaran, kita tumbuhkan kesadaran kepada murid-murid kita tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman. Terkadang ada sebagian orang di luar sana memberikan disiplin, ada hukuman. Kalau kamu tidak melakukan ini, nanti akan saya hukum kamu. Kalau kamu nanti tidak melakukan ini, kalau kamu bisa melakukan ini, saya berikan penghargaan kamu. Sesungguhnya sekarang ini adalah kita kurangkan itu. Kita tumbuhkan kesadaran dari dalam diri murid sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena ancaman, bukan karena penghargaan. Sebenarnya itu yang harus, yang sekarang ini yang dituntut Bapak Ibu, memberikan disiplin kepada murid, betul-betul kesadaran dari murid tersebut. Kemudian sebagai pendidik, sebagai pendidik tujuan kita adalah apa? Sebagai pendidik menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal. Universal ini secara menyeluruh dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik Bapak Ibu, di sini ada intrinsik dari dalam Bapak Ibu, dari dalam diri, dari dalam perubahan ya, dari dalam diri ke arah yang lebih baik. Jadi itu fungsinya apa untuk kita Bapak Ibu disiplin positif? Fungsi kita adalah, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita selaku Bapak Ibu guru. Tapi kalau di siswa tadi sudah jelas Bapak Ibu, tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin yang kita berikan kepada siswa tidak lain dan tidak bukan menumbuhkan kesadaran kepada anak agar anak tersebut sesuai yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Tentu anak itu berakhlak. Kan begitu Bapak Ibu. Itu tujuannya. Tapi jangan kita melakukan disiplin itu ada tujuan tertentu ataupun memberikan sebuah imbalan atau ancaman atau hukuman kepada murid. Nah, jadi itu intinya daripada disiplin positif. Jadi di sini sudah jelas untuk siswa untuk menyadarkan
murid tanpa mengharapkan, tanpa memberikan imbalan atau hukuman. Untuk guru di sini adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, Bapak Ibu, kita lepaskan dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini dilepaskan Bapak Ibu. Untuk nilai-nilai kebajikan kita tidak bisa kaitkan dengan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada tertentu. Kenapa dilepaskan ini? Karena di setiap daerah atau di setiap budaya agama itu bukan hanya satu. Jadi nanti kita pilah-pilah lagi. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil belajar Pancasila itu untuk sekolah baik SD, TK, PAUD, SMP, SMK, SMP. Ini dia. Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Itu yang ada di institusi atau organisasi seperti sekolah-sekolah. Kalau Indo Primary atau PYP itu adalah sejenis yayasan Bapak Ibu, ya, sejenis yayasan. Kalau yayasan yang harus ada nilai-nilai kebajikan di situ, toleransi Bapak Ibu, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini adalah khusus untuk itu seperti yayasan ini Bapak Ibu. Tapi kalau yang di pendidikan dan nilai kebajikan yang ada di dalamnya seperti yang ini, seperti profil belajar Pancasila yang sudah booming ini di kurikulum Merdeka, itu tidak bisa kita mungkin lagi. Kemudian yang ini keterampilan hidup. Jadi keterampilan hidup seorang dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini nilai-nilai kebajikan tadi terhadap dunia pendidikan. Terserah pendidikannya apa, banyak versinya, SD, SMP, SMK, SMK. Kemudian di bawah Premier ini atau PIP ini adalah kepada yayasan, yang yayasan. Kemudian kalau yayasan itu sifatnya pribadi atau dia, kalau biasanya itu pribadi. Iya kan? Yayasan itu termasuk salah satunya adalah pribadi kayaknya. Ya. Nah, jadi yang harus ada di dalam yayasan tersebut ini kebajikannya seperti ini: toleransi, kemudian rasa hormat, integritas dan lain-lain sebagainya. Kemudian lanjut, selesai itu Bapak Ibu, karena tadi ada beberapa poin. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul apa tidak? Betul. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar yang kita terpenuhi. Kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, apa sih contoh kebutuhan dasar dalam hidup kita ini? Sandang, pangan. Sandang, pangan. Sandang, pangan. Yang lain? Kasih sayang. Ini sebelum lanjut, kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kita selaku manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus kita cari, yang harus kita penuhi, Bapak Ibu. Salah satunya tadi ada sandang pangan. Saya ambil contoh.
untuk memenuhi kebutuhan kita, Bapak Ibu, salah satunya adalah untuk kebutuhan pokok kita adalah mungkin dengan melalui berkebun. Apa sih tujuan berkebun, Bapak Ibu? Saya punya kebun itu saya tanam seperti mungkin cabai, kemudian apalagi ubi segala macam. Itu tujuannya kan? Dapat dari situ saya jual nanti dapat uang saya beli kebutuhan saya yang saya inginkan. Apakah kebutuhan itu berupa makanan itu saya? Apakah berupa nanti mungkin pakaian itu saya? Apakah berupa tempat tinggal saya mungkin? Itu adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus kita miliki, Bapak Ibu, yang tidak bisa ditawar-tawar lah rasanya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar ini tentu kita akan mencari jalan yang terbaik apapun yang kita lakukan agar kebutuhan dasar yang kita miliki terpenuhi, apakah dengan melalui berkebun, bertani, dan lain segala macam, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar yang kita miliki. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama dulu bertahan hidup. Apa saja yang ada pada bertahan hidup? Nah, ini bertahan hidup, kebutuhan dasar kita yang pertama, Bapak Ibu. Sudah jelas di situ tadi. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini adalah kebutuhan hidup kita. Jika seandainya ini tidak ada, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bertahan hidup atau tidak? Kalau misalnya kebutuhan yang bertahan hidup ini, yang ini tidak ada, bisa nggak manusia hidup? Tidak bisa. Yang pertama adalah bertahan hidup, Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Manusia ingin juga, Bapak Ibu, saya mungkin sama keluarga, mungkin sama kakak, abang, apalagi mungkin Bapak Ibu kepada suami, kepada istri. Nah itu sudah pasti, Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nih, rasa diterima, dipedulikan. Ini ya, kasih sayang ini ada juga di situ, dipedulikan oleh orang lain kita. Mungkin kalau suami pedulikan istrinya, anaknya, begitu juga sebaliknya. Kemudian berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya penguasaan. Jadi manusia punya penguasaan. Harga diri, Bapak Ibu, yang pertama. Harga diri tidak bisa ditawar, Bapak Ibu. Harga diri adalah kalau harga diri kita sudah dijadi orang lain, kita punya hak karena harga diri yang memberikan adalah yang Maha Kuasa. Ada sebagian orang mengatakan kalau harga diri saya sudah terjadi, apapun akan saya lakukan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kesenangan. Jadi manusia itu punya hak untuk kesenangannya. Dia bebas, Bapak. Bermain dia bebas, punya hak dia. Kok saya ada orang lain yang ketika saya tidak bisa bermain itu tidak bisa. Saya punya hak di situ. Kebetulan saya punya hak di situ. Bermain, ketawa, antusiasme, tertawa hak bersama-sama saya. Tapi jangan di tempat-tempat tertentu. Jadi kita bisa anggap yang lainnya seperti itu. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. 5 itulah kebutuhan dasar kita selaku manusia. Kemudian lanjut, Bapak Ibu, ini ada sebuah pernyataan berikut. Coba Bapak Ibu. Ibu Wani
guru wali kelas 3 pelita. Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang namanya Edo. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Edo yang sering meminta bekal. Edo ini sering dia meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti ibu wanita ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Edo melakukan hal itu? Bapak Ibu, jika posisi kita sewaktu ibu wanita ini, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ada salah seorang siswa di kelas 3, ya kan? Siswanya di kelas 3 minta bekal makan. Yang dia minta itu adalah di kelas, jadinya kelas 2. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa alasannya? Kenapa si Eda tadi melakukan itu? Karena dia tidak disediakan oleh ibunya. Karena si Edo ini kemungkinan tidak membawa bekal. Ya, oke bagus. Si Edo ini kemungkinan besar dia tidak membawa bekal. Bisa jadi, ya. Yang lain masih ada? Pak, uang jajannya mungkin kurang. Uang jajannya kurang. Ya. Realita ini Bu, Bapak Ibu ya, realita. Kurang pengertian dari orang tuanya. Kurang pengertian dari orang tuanya. Apalagi? Masih ada? Kita lihat jawabannya. Jadi apa yang dilakukan Ibu Wani menghadapi anaknya Edo ini yang sering meminta bekal makan siang kepada adik-adiknya yang ada di kelas 2. Ada kemungkinan Bapak Ibu, ada kemungkinan. Jawabannya yang pertama adalah coba saya. Dalam kasus Edo di atas, apabila jawaban Edo ketika ditanya oleh Ibu Wani adalah karena ia lapar, bisa jadi kalau jika seandainya jawaban Edo seperti itu, lapar dia, dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, sama persis seperti yang disampaikan oleh Ibu Asnida. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Dodi adalah kebutuhan bertahan hidup. Berarti mungkin orang tuanya tadi tidak menyiapkan bekal. Jadi si Edo ini dia bertahan hidup Bapak Ibu. Makanya dia mengambil makanan dari orang lain atau temannya tadi. Bisa jadi jika jawaban Edo yang selanjutnya, apabila Edo menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Edo adalah kebutuhan akan kasih dan sayang. Jadi ini jawaban yang selanjutnya. Berarti Edo butuh kasih sayang, makanya dia lakukan itu. Butuh perhatian dan dilakukan ibu gurunya biar dia diperhatikan. Begitu. Kalau diambil makannya kan, tetap ibu guru dia ingin kasih sayang, ingin dilihat dia seperti itu. Kemudian selanjutnya, apabila jawabannya itu adalah dia merasa hebat, karena dia kan ambil makan adanya tadi, dia kelas 3, kelas 2. Apabila jawaban Edo merasa hebat, karena teman-teman jadi takut dengan dia, karena dia hebat, kelas 3 mungkin besar atau apa, takut. Dia menuruti keinginannya, maka Edo sudah memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi kalau dia rebut makanannya tadi itu, dia ada pada diri si Edo, ya kan? Dia merasa ingin kekuasaan. Nah, itulah betul manusia tadi, kata tadi, kuasa dia. Karena dia ingin berkuasa, penguasaan. Itu adalah kebutuhan dasar yang selanjutnya. Ya,
kekuasaan. Lanjut. Apabila jawabannya itu adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dia bawakan dari rumah, kalau itu jawabannya seperti ini, nah, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan dari rumah, mungkin bekalnya itu saja yang dibuat oleh ibunya. Kerupuk aja, ikan aja setiap hari. Jadi dia bosan, mungkin kan? Kemudian dan dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Mungkin temannya ada sayurnya, ada ikannya, ada telurnya, ada dagingnya. Kemudian maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia bebas. Kemudian selanjutnya satu lagi, dan bila ada menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja, nah mungkin dia ambil makanan temannya hanya iseng-iseng saja Bapak Ibu. Karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, dia ambil makanan temannya itu. Dia senang lah kalau melihat adanya itu marah gitu, dia gemes begitu Bapak Ibu, dia gemes kayak gitu. Jadi kebutuhan apa? Dia maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan dia. Dia ambil makan temannya itu kan, temannya kemana dia? Ekspresinya. Nah dia senang itu. Diambil lagi, mana lagi? Diambil lagi. Jadi dia lagi memenuhi kebutuhan si anak itu adalah tentang kesenangan. Dia senang. Nah itulah beberapa alternatif jawaban dari si itu. Jadi kalau dia tadi yang ini tadi mengambil makanan teman itu karena dia mungkin senang ekspresi kawan-kawannya, makanya dia restitusi, proses menciptakan solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaborasi yang mengadakan murid untuk mencari solusi sendiri, kemudian yang konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat dan nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi hukuman itu tidak bagus, yang konsekuensi juga tidak bagus. Yang kita harapkan seperti restitusi. Jadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan adalah dengan menggunakan restitusi. Karena di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau anak berbuat kesalahan, maka guru harus memberikan arahan-arahan yang terbaik kepada murid. Kemudian kolaborasi, kesalahan yang dilakukan oleh murid harus mengadakan namanya kolaborasi yang mengadakan murid untuk mencapai solusi dari permasalahan tersebut. Jadi yang harus kita lakukan adalah restitusi. Orang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Bu Santi menanyakan pertanyaan Ina menjadi gugup. Jadi ada seorang siswa yang namanya siapa? Ina, yang gugup. Pada saat guru matematika Bu Santi menanyakan pertanyaan Ina menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab dari pertanyaan Bu Santi. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ina yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Bu Santi pada saat itu membiarkan teman-teman Ina menertawakan Ina yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Ina untuk maju ke depan. Jadi Ina ini ketika dia sudah tertawa-tawa tadi, sudah ditawakan sama temannya, diajak lagi sama gurunya ke depan. Kemudian untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, Kemudian karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bu Santi, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ina di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi ada seorang siswa pembelajarannya yang disampaikan oleh ibu gurunya matematika, tiba-tiba ada pertanyaan yang ditujukan
berikan kepada Ina. Akhirnya Ina merasa gugup dan terkejut, dan air dan tasnya pun terjatuh dari dia. Tasnya terjatuh dari kursi. Kemudian Ina tersebut maju ke depan lagi, kemudian ditunjuk lagi memegang hidungnya. Pertanyaannya, apa itu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Bu Santi terhadap Ina? Mengapa? Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena bisa jadi si anak itu kan dipermalukan oleh teman-temannya, Pak. Dipermalukan teman-temannya. Oke. Siapa? Menyambung. Ada seorang guru, Bapak Ibu, pelajaran matematika. Jadi pelajaran matematika disampaikan kepada seorang muridnya yang namanya Ina. Ina ini merasa kaget, sehingga tasnya yang ada di mejanya itu sampai jatuh ke bawah, Bapak Ibu. Kemudian sampai kagetnya Ina, dia gugup, tidak bisa lagi menjawab apa yang disampaikan oleh ibu guru tadi. Sehingga ibu guru tadi itu membiarkan saja anaknya. Teman-temannya yang lain itu mereka tertawa melihat kelakuan si Ina tadi yang sudah gugup, gagap tadi, terkejut. Kemudian ibu guru tadi itu ketika seperti itu dia suruh tampil ke depan lagi ya, memegang hidungnya. Nah, dia sudah gugup si Ina tadi, disuruh sama ibu gurunya tampil ke depan lagi, memegang hidungnya. Semua kelas itu gaduh, tertawa kakaknya seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Bu Santi terhadap Bu Ina? Mengapa? Setuju atau tidak? Tidak. Alasannya? Seperti yang tadi sampaikan. Oke. Kalau yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Bu Santi terhadap Ina adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Apakah yang dilakukan ibu guru terhadap Ina itu berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena tidak boleh sebenarnya kemana, ya kan? Hukuman. Jadi hukuman yang diberikan oleh ibu guru tersebut. Gak tahu kesalahannya di mana. Hanya saja ketika ibu guru bertanya, anak itu sudah gugup dan dibiarkan saja. Bertanya situ, anaknya jawab ketawa dia. Bahkan disuruh lagi sama gurunya maju ke depan, sampai depan dengan ibu. Itu adalah disebut dengan hukuman. Ini dia, Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Yang ini kita menyuruh kepada anak untuk mencatat di bukunya ketika dia berbuat kesalahan 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi kita berikan kepada seorang anak karena dia tidak terlambat sekali, kita tulis di bukunya itu sebanyak 100 kali kalimat. Ini termasuk apakah? Hukuman, konsekuensi, hukuman. Jadi ini adalah termasuk hukuman. Kemudian lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi?
Lanjut, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi karena menggantikan kertas teman. Kalau ada buku temannya yang dia sudah coret-coret atau itu, dia berani bertanggung jawab. Makanya di sini adalah menggantikan kertas tugas temannya yang tercoret adalah termasuk konsekuensi. Jadi kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Murid yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini adalah posisi kita. Kita koreksi kata ibu, kita perhatikan diri kita masing-masing. Di posisi manakah kita yang kita berikan kepada murid kita yang bisa menjawab hati kita masing-masing. Nanti akan kita bahas posisi di manakah kita. Apakah penghukum? Apakah membuat bersalah seorang anak? Atau anak itu bisa kita jadikan sebagai teman? Apakah memantau? Apakah manajer? Di posisi manakah kita dulu? Inilah Bapak Ibu posisi kontrol kita yang harus kita pahami. Ini Bapak Ibu. Tapi posisi kita di mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai manajer? Apakah posisi kita membuat seorang anak itu bersalah ketika dia berbuat kesalahan? Apakah seorang anak itu ketika dia buat kesalahan apakah sebagai penghukum? Ini nanti akan kita bahas 5 ini Bapak Ibu. Posisi kontrol kita ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, memantau dan manajer. Ini yang harus kita pahami. Posisinya di mana-mana nanti akan kita lihat. Kalau pertanyaan saya, Bapak Ibu misalnya, Pak Haidar misalnya, posisi Bapak di mana kira-kira untuk saat ini sebagai kontrol guru? Apakah Bapak misalnya dua saja, misalnya penghukum, apakah tidak bersalah? Atau satu saja? Apakah semuanya? Saya pilih teman dan pemantau. Pak Hairul memilih teman dan pemantau. Yang lain bisa ada? Berarti kalau Ibu Asminda Ibu katakan nomor 2, membuat merasa bersalah. Oke. Yang lain? Posisi Bapak Ibu sekarang di mana posisinya? Kira-kira. Bu Sumaina, posisi Ibu sekarang di mana? Semua ada. Bagus. Ibu Sumaina semuanya ada. Bisa penghukum, bisa membuat. Iya betul. Ya. Tergantung keadaan. Betul sekali Bapak Ibu. Ini semua posisi kontrol kita. Untuk saat ini Ibu Sumaina mengatakan posisi ini saya ada semuanya. Penghukum bisa, membuat bersalah bisa, teman bisa, memantau bisa, manajer bisa. Semua ini ada pada posisi yang mana nanti akan kita lihat. Nah untuk saat ini berarti kita ada di posisi itu semua Bapak Ibu, ya kan? Untuk saat ini kita ada di posisi itu semua. Ini kita bahas ini posisi kontrol guru Bapak Ibu. Kita kembali identitas gagal Bapak Ibu. Yang dikatakan gagal kontrol adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Berarti identitas kita adalah gagal. Kemudian kenapa gagal? Bisa dulu sudah jelas. Menghakik, menunjuk, menyakiti itu adalah hukuman. Kemudian yang merasa bersalah berceramah menunjukkan kekecewaannya yang mendalam. Ini adalah termasuk daripada membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau teman perilaku kontrol positif Bapak Ibu, teman
adalah membuat alasan-alasan untuk murid. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur sejauh mana kesalahan seorang anak. Kemudian kalau kontrol diri adalah sebagai manajer, jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Jadi sesungguhnya dari 5 kontrol guru tadi yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu nomor 5. Kenapa nomor 5 di sini Bapak Ibu? Ketika sesuatu ada kesalahan, guru itu posisinya adalah sebagai manajer. Kalau manajer itu artinya memberikan solusi yang terbaik kepada murid, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Artinya posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas apa kesalahan yang pernah ia lakukan. Nih, Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Guru tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat ada bendera selama 1 jam. Ini disebut dengan penghukum. Ketika seorang anak tidak memakai atribut yang lengkap, jadi gurunya melakukan hukuman. Yang pertama apa? Hormat pada bendera selama 1 jam. Adalah penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengingatkan ibu bapak. Ini adalah momen bersalah. Dari bahasa yang kita ucapkan ini, bapak ibu kepada anak, tapi kasusnya apa? Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi kalau kita sebagai posisi kita penghukum, ya sudah, kamu berdiri dekat tiang bendera itu 1 jam ya. Kalau bisa 2 jam, 3 jam. Alasannya karena dia tidak lengkap memakai atribut. Itu adalah penghukum. Atau kita ganti misalnya, karena kamu tidak lengkap atribut kamu keliling lapangan upacara kita itu 20 kali lari. Itu adalah penghukum. Kemudian kalau kita beri ke posisi guru, membuat merasa bersalah kepada anak dari bahasanya Bapak Ibu, dari bahasa yang kita ucapkan. Apa bahasanya? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi seolah-olah itu bersalah ibu. Dari bahasa kita itu kan. Jadi timbulnya ini adalah dari bahasa kita. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Sudah yang kesekian kalinya, sudah yang ke-20 kalinya, bahkan lebih. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi ini posisinya adalah membuat merasa bersalah. Jadi anak merasa dia bersalah gara-gara tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kemudian ini, berarti kalau bersalah ini Bapak Ibu dari bahasa. Tidak ada kita penghukum, tidak ada yang kita mulai mengambil bersalah. Jadi dari bahasa kita Bapak Ibu, tolong ibu misalnya kan, ayolah bantulah bapak ya. Kemudian sudah bapak bilang kalau bisa jangan diulang lagi. Nah itu berarti posisi kita guru itu sebagai teman, bukan penghukum. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Kalau posisi bapak ibu sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensi. Setelah upacara kamu beri atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau artinya sekolah sudah membuat aturan dalam melaksanakan kegiatan upacara. Jika tidak melaksanakan aturan, kita memberikan kepada anak konsekuensi yang dia lakukan. Konsekuensinya adalah membeli atribut di koperasi sekolah. Untuk siapa? Untuk dia. Bapak Ibu, nah ini dia posisi Bapak Ibu. Apakah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahanmu?
inilah yang kita harapkan. Jadi baru manajer. Posisi guru seharusnya adalah di posisi manajer. Kenapa bisa dikatakan manajer? Dari redaksi dari kata-kata yang kita sampaikan kepada anak. Contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ialah dia berekspresi, dialah yang akan tahu sendiri. Nah inilah sebagai manajer. Jadi posisi guru adalah sebenarnya sebagai manajer. Ya, karena kata-kata sebenarnya lakukan bagi bapak ibu ya, lakukan bapak ibu ya. Kalau kamu melakukan, tolonglah bapak ibu, lakukan dengan terjadi bapak. Kita adalah sebagai teman posisi kita. Kalau sebagai pemantau, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Begitu kapan kau sudah dia? Kamu harus mengerjakan itu. Kalau enggak, kamu tidak mendapatkan nilai. Itu pertanyaannya. Tapi posisi kita sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita tawarkan kepada anak kesalahan yang pernah kamu lakukan, bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Menurut kamu kira-kira seperti apa? Jadi inilah posisi guru adalah sebagai manajer. Kita tawarkan kepada anak, biar anak yang mencari solusinya. Kalau dilakukan seorang guru di kelas, kalau peraturan dari sekolah dilaksanakan oleh murid dan guru, kalau keyakinan dari murid untuk murid. Kemudian selanjutnya membuat kelas bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian lanjut segitiga restitusi. Jadi menurut dosen tahun 2004, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi konsep daripada restitusi Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kita lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah menggunakan restitusi. Ada 3, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 untuk penerapan restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Mungkin keyakinan ini keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas bersama murid. Lanjut. Kita bentuk Bapak Ibu selama dari awal tadi sampai sekarang sudah di tahap penutup. Bapak Ibu merefleksikan kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu pelajari mulai dari awal hingga sekarang di dalam kertas ini. Jadi Bapak Ibu menulis refleksi apa yang Ibu bisa buat tentang kegiatan diskusi kita pada siang ini. Jadi nanti Bapak Ibu tulis di sini satu-satu di lembaran ini, kemudian nanti Bapak Ibu tempel di depan. Kita lihat nanti kita bacakan refleksi apa yang Bapak Ibu dapatkan pada siang ini. Sedikit lagi ya, yang ini yang penting. Iya. Nanti ibu-ibu kan apa yang dipelajari tadi kira-kira bukunya saja di lembaga ini. Nanti ibu tampilkan di depan refleksi ya Bu, refleksi di kegiatan kita pada hari ini.
tekan dulu. Nah, tekan dulu. Baru sudah. Habis sudah lebih ya. Air putih nggak ada? Air putih. Ada. Julia, ini Iya. kalau ibu tampil nanti, udah kan ya? Nasi dan lagi. Air panas. Nah, boleh kaki banyak. Refleksi kita Bapak Ibu, yang pertama adalah ini dari Ibu Sumaina. Dengan penjelasan tadi saya mengerti bahwa guru sebaiknya juga menjadi penghukum, tetapi menjadi manajer agar murid merasa nyaman. Jadi penjelasan dari Bu Sumaina, seorang guru jangan menjadi penghukum, ya. Jadi jangan menjadi penghukum, akan tetapi menjadi manajer agar murid merasa nyaman di dalam proses pembelajaran. Bagus. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Asnida. Untuk Ibu Asnida, jadi guru itu tidak hanya mentransfer ilmu, akan tetapi bagaimana menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak dan merangkul mereka agar mereka memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Jadi sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, penutupnya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Jadi sebagai among atau manajer yang menentukan murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Jadi inilah kesimpulan kita pada pembelajaran budaya positif ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru sama-sama kita menerapkan di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, saya ada sebuah pantun Bapak Ibu. Nah, pantunnya seperti ini Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Tapatuan sambil jalan-jalan di Taman Palang. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.